Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Jumpa lagi di acara kita PDKT, Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Tema hari ini yaitu adalah gelombang ketiga COVID-19 menghadang, simak tips-tips screening dan isoman COVID-19. Dengan pembicara kita hari ini yaitu ada Dr. Haji Janti Roslianti Mars. Pagi dok, dengan saya moderatornya Dr. Priscilla Tasyandani. Jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast kita sampai akhir dan selalu ada giveaway untuk 3 orang pemenang dengan syarat yaitu wajib mengikuti sosial media RSUD Ciawi, yaitu ada Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Instagram kita ada RSUD_official, Facebook kita ada RSUD Ciawi, Twitter ada rsudciawi.official, YouTube RSUD Ciawi. Dan syarat yang kedua yaitu akun tidak boleh di private. Nanti pemenang akan kita DM ke akunnya masing-masing. Baik, Dokter Yanti, untuk pasien kita dok di rumah sakit ini sudah banyak dok untuk pasien COVID-nya? Ya, memang beberapa udah banyak ya, baik ke IGD maupun ke tempat Polispa, kemudian dirawat juga. Ya. Berarti memang gelombang 3 ini udah mulai banget ya dok ya? Memang kita harus hati-hati. Makanya kita bikin tema ini untuk kita tahu tips-tips screening apakah pasien dengan gejala COVID-19 dan harus isoman tuh seperti apa gitu ya dok ya? Iya. Oke. Saya kembalikan kepada narasumber kita Dr. Janti. Silakan dok. Baik. Terima kasih Dr. Priscilla atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya berkesempatan mungkin menyampaikan suatu tema bagaimana sih cara screening dan tips isoman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu tambahan atau referensi bagi Bapak Ibu yang sedang menonton podcast RSUD Ciawi ini ya. Baik, mungkin slide. Nah, sedikit akan saya singgung mengenai COVID-19 yang akan kita tema hari ini dibawakan. Kemudian apa sih screeningnya gitu, tujuannya apa sih, kemudian kalau sudah semua ada pemeriksaan, kemudian nanti bagaimana sih isolasinya. Nah, hari ini memang yang akan kita bicarakan adalah tentang isolasi mandiri. Slide. Mungkin semua orang juga udah tahu ya tentang apa sih COVID, apalagi ini udah gelombang yang ketiga yang datang di negara kita. Kemudian angka kejadian dan kematiannya juga tinggi. Sampai saat ini memang belum ada terapi definitifnya, tetapi salah satu cara pencegahannya vaksinasi dan jangan lupa prokes, yaitu 5M ya. Nah, sekarang yang lagi dibicarakan kemudian apa sih yang kita hadapi sekarang adalah varian yang mengalami mutasi, yaitu varian Omikron. Tetapi hal ini bisa kita ketahui bahwa ini adalah COVID yang variannya Omikron kalau kita periksa lebih lanjut ya. Jadi ada lagi pemeriksaan yang kita sebut SGTF atau SNP seperti itu. Jadi misalnya saya sekarang dicek PCR-nya positif, apakah ini COVID? Mungkin iya, mungkin tidak. Karena varian yang dulu juga masih tetap ada seperti itu. Jadi kita harus periksa kembali dan itu butuh proses. Slide. Nah, kita tahu COVID ini akan memberikan keparahan pada tiap pasien atau orang tuh tergantung derajat imunitasnya. Jadi kita bagi memang ada 4. Ada yang tanpa gejala atau asimptomatis. Kalau dulu tuh bahasanya OTG gitu ya. Nah, kemudian ada yang ringan, sedang, dan berat.
sebetulnya gejalanya semua sama. Memang hanya kalau misalnya ringan, itu kita belum menemukan adanya pneumonia atau gangguan di paru-paru. Tetapi seperti gejala demam, batuk, anoreksia, napasnya kok pendek, kemudian badan sakit-sakit. Terutama yang paling banyak tuh kan dulu tuh sakit tenggorokan gitu. Kemudian sampai tidak bisa mencium bau, tidak bisa mengecap rasa. Nah, itu semua tuh muncul. Ya, membedakannya dengan yang sedang dan berat. Kalau sedang tentunya udah ada gangguan pneumonia tetapi belum berat. Dan saturasi itu mungkin kalau di orang awam tuh oximetri yang alat disimpan di jari. Nah, itu masih nilainya lebih dari 93. Tetapi pada saat dia kategori derajat keparahannya berat, itu respirasi itu jumlah kita bernapas, tarik napas itu cepat. Itu sampai 33 lebih dengan saturasi juga kurang dari 93. Nah, inilah yang membedakan mudah-mudahan gitu ya, dengan adanya ini tuh tahu, oh iya saya kategori yang mana ya, apalagi ini kan udah yang gelombang ketiga nih. Kita harapkan mungkin masyarakat ataupun siapapun, terutama kita yang di rumah sakit juga ya, nakes lebih tahu gitu. Oh iya ya, saya kayaknya seperti ini, oh saya seperti ini. Kita harapkan sih seperti itu. Slide. Nah, kita sekarang masuk ke topik screening. Apa sih screening? Screening itu sebenarnya ada suatu penyaringan, di mana ini ada suatu langkah yang sangat penting untuk mencegah penularan penyakit yang diakibatkan virus corona. Karena kita kan sekarang sedang membahas virus corona ya. Kemudian screening itu memisahkan pasien yang kita curigai COVID dengan yang non-COVID. Kita harapkan mengurangi pajanan. Nah, kebetulan kalau misalnya di fasilitas kesehatan kayak di Ciawi ini, makanya tidak heran pengunjung itu pasti di depan akan ditanya oleh satpam, kemudian dicek suhunya, ada petugas perawat yang menanyakan tentang epidemiologisnya, seperti misalnya habis dari mana gitu, apakah ada keluhan. Nah, seperti itu. Kita juga lihat di area publik kan juga sama dilakukan screening. Ya mungkin kan tingkatannya hanya cek suhu. Nah, begitu suhunya tinggi kita pisahkan. Sama dengan seperti ini. Jadi memisahkan kalau kita mencurigai. Sama seperti juga di area publik, bisa transportasi kan. Sekarang misalnya kalau kita penerbangan wajib harus memakai PCR misalnya, itu sama seperti itu ya. Ya, kita harapkan kalau di rumah sakit yang mengurangi pajanan terhadap pasien lain, kemudian pengunjung yang lagi menunggu, serta petugas, terutama sih mencegah penyebaran di dalam fasilitas kesehatan. Begitu juga di area publik, sama seperti itu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit Ciawi, itu merupakan tindakan awal petugas terhadap pasien yang datang. Oh, saya men-screening terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi pengertian screening seperti itu. Slide. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya kalau di sini ya, di fasilitas kesehatan Ciawi ya, untuk keamanan pasiennya sendiri ya, gitu. Kemudian udah jelas orang lain yang ada di sekitarnya, karena kan kita lagi nunggu, ada penunggu yang lain, ada pasiennya juga, terutama yang paling penting juga kepada petugas medis yang akan menangani. Makanya kan kenapa di sini tuh kita harus kerjasama, kenapa harus valid. Jadi jangan berbohong, misalnya tuh, oh karena saya takut terkena screening, saya tidak mau bilang bahwa saya ada keluhan seperti yang tadi disebutkan, terutama saya panas atau batuk atau saya habis bepergian, karena takut nanti saya ditolak. Padahal tidak seperti itu. Makanya kenapa kan ini tuh harus valid dan harus jujur gitu ya. Jadi kalau tidak jujur itu justru akan menyebarkan virus ini kepada orang-orang yang berinteraksi di sekitarnya. Slide. Nah, kapan sih kalau misalnya saya harus memeriksakan diri nih gitu. Tadi banyak keluhan-keluhannya ya. Demam, meriang tuh masih ada memang ya. Batuk, hidung tersumbat atau pilek, hilang penciuman atau anosmia, aduh saya nggak bisa merasakan penciuman. Belum kalau lagi makan kok hambar ya rasanya tuh. Pengalaman saya memeriksa pasien, misalnya saya cuma bisa ngecap asin aja, atau saya pahit aja, atau saya tawar saja, seperti itu. Itu kemungkinan kita curigai ya. Kemudian mual, muntah, diare, sesak napas, nyeri badan, atau misalnya mialgia ya, sakit kepala, kelelahan, dan sakit tenggorokan. Slide.
Nah, ini yang sekarang tuh orang bilang, ini gejala Omikron bukan ya kayak begini. Kan kita tahu banyak di medsos juga ya, atau di surat kabar yang sering disebutkan bahwa varian COVID yang sekarang atau Omikron ini lebih cepat penyebarannya. Tetapi katanya lebih ringan gitu. Tetapi kita tidak boleh lengah. Karena betul cepat itu dampaknya besar juga ya. Karena cepat berarti orang yang bisa terjangkit banyak juga. Kemudian kalau misalnya mengenai yang lansia, komorbid yang perlu ruangan kan mau datang ke rumah sakit juga jadi penuh takutnya seperti itu ya. Jadi jangan menganggap enteng bahwa karena ringan kok. Nah, seperti itu. Memang sih ya pengalaman saya dari bulan berarti mulai akhir Januari ya kita udah mulai berdatangan kembali yang memeriksakan diri ke triase screening COVID ISPA ini, itu keluhannya beda dengan yang tadi, dengan gelombang yang dulu, Dokter Priscilla. Kalau dulu tuh pasti datang tuh demam. Saya demam, saya batuk. Kalau yang sekarang tuh biasanya saya gatel tenggorokannya. Padahal dulu bilangnya saya sakit tenggorokannya. Nah sekarang tuh gatel gitu. Tidak bilang sakit tenggorokan. Kemudian dengan pusing atau sakit kepala. Dan yang paling sering juga pilek. Jadi tidak ada batuk tuh. Jarang yang bilang batuk. Kasus yang terakhir sih ada diare. Nah, yang lain-lainnya tidak muncul tuh. Tetapi tentunya ini juga pasti ada pemicunya, yaitu kontak erat kah atau kita pernah paparan kah seperti itu. Jadi kayak gejala batuk, demam, meriang, sakit tenggorokan, ini dari saya sekarang menangani pemeriksaan itu nggak ketemu nih. Ketemunya yang ini disebutkan. Nah, apakah ini gejala Omikron? Itu tadi. Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi iyanya kita akan tahu kalau kita periksa lebih lanjut seperti itu ya. Slide. Nah, kapan sih waktu optimal kalau misalnya saya memeriksakan diri? Tentunya kita harus sadar ya, kalau kita bekerja, yang jelas kalau kita yang ada di rumah sakit itu udah pasti paparan karena kita memang ketemu dengan orang-orang yang sakit yang notabene kita juga belum tahu ya gitu. Makanya kita lakukan screening. Kalau misalnya di tempat kerja atau misalnya di lingkungan rumah, oh iya ya, saya tuh kontak enggak ya dengan yang terkonfirmasi. Nah, sekarang saya mau terangkan sedikit mungkin ya Dokter Priscilla tentang apa sih kontak erat. Nah, kontak erat itu adalah kalau misalnya kita berdekatan dengan orang yang terkonfirmasi, jadi dia udah positif nih, itu jaraknya kurang dari 1 meter. Kemudian kita tidak memakai masker, misalnya minum bareng, ngobrol bareng, makan bersama-sama, atau misalnya berjabat tangan ya, karena kan kita tahu mungkin droplet yang keluar tuh jadi kena di tangan kita, kita juga lupa menerapkan prokes, kita pegang-pegang mulut atau mengusap kepada wajah seperti itu. Kemudian kalau misalnya saya curiga, oh iya ya, saya kemarin dengan tetangga saya positif misalnya, atau saya ketemu keluarga saya positif, atau saya kemarin ada teman saya positif. Kemudian kapan nih? Kita jangan khawatir dulu. Memang rata-rata Omikron ini tuh gejalanya bisa timbul 5-6 hari. Jadi kita lihat nih di rentang masa inkubasi. Masa inkubasi tidak berubah, tetap 1-14 hari. Tetapi biasanya gejalanya itu muncul di 5-6 seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang saya kontak erat nih kemarin dengan yang positif, tetapi saya tidak ada gejala. Nah, berarti itu juga lakukan pemeriksaan. Kalau misalnya memang hasilnya negatif, itu diulang kembali pada hari kelima. Kenapa sih hari kelima? Kenapa sih saya tidak hari ketiga? Ya tadi disebutkan rentang waktu gejala itu muncul banyak rata-rata itu di hari kelima atau hari keenam seperti itu. Slide. Nah, mungkin ini yang secara bagannya ya, saya mengambil dari Kemenkes ya. Jadi bagaimana sih kalau misalnya saya tuh pernah ketemu nih kontak nih tadi di kantor, saya lupa makan bareng atau saya lupa ya saya ngobrol, ternyata besoknya saya dikabarin teman saya atau atasan saya atau keluarga saya itu saya positif seperti itu. Nah, kita lakukan tuh hari pertama kita lakukan tes antigen atau PCR ya. Nanti keluar hasilnya. Kalau misalnya hasilnya negatif, nah itu kita karantina. Karantina itu apa sih? Memisahkan diri. Ya, memisahkan diri karena saya ada kemungkinan takutnya
tertular lah atau menderita COVID seperti itu. Nanti dites ulang kembali hari kedua itu pemeriksaan kedua pada hari kelima. Nah, apabila hasilnya negatif, tandanya oh saya tidak terkena COVID. Tetapi kalau hasilnya positif, itu dilanjut menjadi isolasi. Yang tadi awalnya karantina, sekarang isolasi. Bedanya apa sih? Itu sebenarnya sama ya, gitu. Memisahkan dua-duanya. Hanya kalau pada saat karantina itu belum terbukti bahwa kita itu positif. Tetapi kalau isolasi itu udah terbukti kita positif. Nah, kemudian dari tes kalau misalnya positif itu udah langsung isolasi saja selama 10 hari. Seperti itu. Ini mungkin ya yang tadi misalnya kalau saya di tempat kerja atau di keluarga kemudian ada keluhan-keluhan atau tidak ada keluhan, gimana ya saya tes tidak. Nah, kebagiannya mungkin seperti ini. Misalnya bisa mandiri ya, kan sekarang banyak lab-lab ya yang ada gitu, nggak seperti dulu susah kita sampai ngantri berhari-hari seperti itu. Nah sekarang kan banyak di mana-mana ya seperti itu. Slide. Nah kita harapkan karena tadi disebutkan banyak lab-lab. Nah kita harapkan sih yang terafiliasi ya. Terafiliasi itu artinya terdaftar di Kemenkes. Jadi di Kementerian Kesehatan dengan harapan nanti kalau misalnya nih positif gitu ya, kan meriksa kan kalau misalnya datang ke tempat pelayanan kesehatan kan nggak ada masalah ya, kita berhubungan langsung, oh ada hasilnya bisa ditentukan, oh sekarang Anda isolasi apakah kategorinya yang ringan, sedang, berat, perlu dirawatkah atau cukup isolasi di rumah, kan itu berhadapan. Tetapi kalau misalnya memeriksanya ada di luar, nah ternyata hasilnya saya positif, gimana nih gitu, nggak usah panik nih Dokter Priscilla, karena kementerian tuh sudah ada aplikasi ya, tinggal di download, ada layanan telemedicine namanya, tinggal diikutin saja tuh apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Slide. Jadi di sini disebutkan mungkin kita cuma memasukkan nick, nanti tinggal dibaca bagaimananya. Slide berikutnya. Nah di sini tuh Kemenkes sudah menggandeng 17 platform. Jadi nanti sesudah memasukkan itu tinggal hubungin apa ke Halodoc, apakah ke Google Dokter, seperti itu. Tinggal dipilih ya, Dokter Caca, Dokter Priscilla, maaf. Slide. Nah, nanti di sini juga bagaimana sih kalau kita sudah telemedicine dengan dokternya? Nanti dokternya tuh nge-assess atau memeriksa apakah perlu obat nggak ya gitu. Kategorinya apakah misalnya sedang tetapi bisa di rumah kah atau bagaimana? Nanti diberikan resep. Slide. Nah, di sini nanti untuk melihat obatnya, oh ternyata nanti saya mendapatkan resep secara digital juga tentunya. Kemudian nanti itu bisa dikirimkan. Ya alhamdulillah itu gratis ya. Cuman mungkin nih bagi yang memang mempergunakan aplikasi ini mohon sabar. Nih karena sekarang banyak juga mungkin responnya itu tidak langsung saya mengisi 1 hari langsung dijawab. Itu biasanya kita akan mendapatkan jawaban berupa WA itu 2 atau 3 hari. Ini pengalaman dari pasien juga yang memang kita arahkan seperti ini. Itu bilang, dok saya dapat 2 hari sih saya dijawab. Yang satu lagi, dok saya dapat dijawab sih 3 hari. Ya alhamdulillah ya. Makanya jangan dulu panik nih gitu. Karena yang penting kan memeriksakan, tadi sudah tahu bagaimana sih kita menjaganya. Jadi tidak usah khawatir lah ya. Slide. Slide. Nah, kemudian nih bagi yang memang sudah melakukan swab PCR, antigen, tapi kok belum terdaftar ya nicknya. Nah, jangan khawatir nih, hubungin di hotline. Nah itu mudah-mudahan ini sekarang yang pada menonton ya, kalau misalnya tidak sempat memang belum ada aplikasi ya kita sih bukan mendoakan ya, tapi barangkali diperlukan. Ini hotline ini tuh berlaku, tinggal menghubungi saja baik SMS, WA maupun email ya. Slide. Nah tadi kan sudah disebutkan misalnya saya diperiksa ternyata saya positif nih, saya kategorinya yang mana, saya perlu isolasinya yang gimana. Nah, isolasi itu bisa ada mandiri di rumah,
kemudian ada yang namanya isolasi terpusat, ada juga isolasinya di rumah sakit. Tadi kan sudah disinggung sedikit ya memang bahwa yang bagaimana sih kalau yang misalnya yang harus ke rumah sakit kalau kita memeriksakan diri, tentunya gejalanya yang sedang berat. Kemudian ada komorbid. Komorbid itu ada penyakit penyerta seperti jantung, hipertensi, pernah stroke atau diabetes atau kencing manis. Kemudian usia lanjut ya. Tapi kalau misalnya yang di rumah itu seperti apa? Yaitu tadi isolasi mandiri yang kategorinya itu ringan atau sedang terkontrol. Kalaupun punya penyakit dia terkontrol. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan di rumah, biasanya kita rujuk, kita arahkan ke isolasi terpusat. Yang kita tahu ya, semua di seluruh Indonesia sudah tahu tuh Wisma Atlet ya, yang ditunjuk oleh pemerintah kita untuk menerima bagi yang tidak bisa isolasi di rumah. Tetapi ini ada syaratnya nih Dokter Priscilla. Jadi misalnya kalau saya misalnya dok, saya keluhannya begini-begini misalnya ya. Kemudian bisa tidak saya isolasi di rumah? Oh bisa, tetapi harus ada syaratnya. Apa sih syaratnya ya? Kita lihat slide. Nah, apabila gejalanya itu muncul ringan tetapi atau misalnya memang tidak ada gejala ya, tetapi memenuhi yang dari segi klinis serta perilaku usianya tuh kurang dari 45, tidak mempunyai komorbid, kemudian tadi dapat mengakses telemedicine gitu ya, karena untuk bertanya ya kepada dokter. Terus berkomitmen nih, ini yang poin 4 yang harus kita betul-betul jalankan. Berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar. Jangan sampai saya memilih isolasi di rumah, tetapi kan orang nggak ada yang tahu ya, saya keluar seperti itu. Nah itu jangan deh ya. Balik lagi seperti tadi screening, kita harus jujur seperti itu. Kemudian syaratnya apa sih kalau dari segi di rumahnya atau peralatan pendukung? Kita usahakan sih sebaiknya bisa tinggal kamarnya tuh terpisah. Syukur-syukur misalnya memang kalau rumahnya itu bertingkat ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan asal bisa terpisah kamarnya itu bisa ya. Kemudian ada kamar mandi yang terpisah juga. Gimana nih kalau misalnya tidak bisa? Ya berarti pasien ini setiap habis mempergunakan kamar mandi, dia membersihkan dengan desinfektan, dibersihkan seperti biasa. Kalau misalnya tidak memungkinkan, berarti ada keluarga yang membersihkan. Tentunya menggunakan APD ya. Jadi seperti bukan hanya masker saja, tetapi sarung tangan itu dipakai. Kemudian kalau bisa sih bisa mengakses pulse oximetry yang tadi kalau dulu kan memang harganya bisa selangit ya. Nah, sekarang kan itu harganya bisa terjangkau ya. Mudah-mudahan sih bisa punya di rumah sekalian mengecek, oh ya bagaimana ya suhu saya, oximetry saya sehari 2 kali, pagi dan malam. Kemudian kayak tadi juga misalnya kalau bisa sih di rumah itu jendela dibuka supaya ventilasi sinar matahari juga masuk, di sirkulasinya tuh keluar masuknya bagus ya. Kemudian kalau misalnya nanti bagaimana nih makan atau berkumpul ketemu, ya itu tetap jarak lebih dari 1 meter, kita memakai masker seperti itu. Nanti misalnya kalau keluarga yang lain, masa kami harus memakai masker terus? Nanti saat yang orang sakit sedang isolasinya masuk ke dalam kamar, ya mungkin keluarga yang lain bisa dibukakan, tapi tadi dipastikan sudah dibersihkan. Kemudian orang yang isolasinya juga sudah masuk ke kamarnya, seperti itu ya. Slide. Nah, pada saat isoman harus ngapain sih gitu ya. Nah, sebetulnya kalau bagi yang bekerja ya, itu ada work from home sebetulnya ya. Salah satunya tuh bisa masih bekerja juga karena kan tadi kategorinya adalah ringan gitu. Jadi istilahnya pekerjaan juga, aduh gimana ya saya harus isolasi 10 hari, ini gimana pekerjaan saya banyak seperti itu. Nah kita dikerjakan mungkin kan atasannya juga tahu ya sebatas bagaimana memberikan pekerjaan itu bisa secara email atau apa dia mengerjakan dikirim lagi, tentunya ya mungkin bebannya tidak seperti kalau di kantor karena dia kan kategorinya walaupun ringan kan dalam keadaan sakit ya gitu. Kemudian ya olahraga ringan nih supaya tidak ada aktivitas gerak ya. Kemudian kalau bisa sih berjemur ya gitu. Bagaimana kalau makanan? Makanan sih tidak ada pantangan, yang pasti sih makanan bergizi, buah-buahan dan sayuran.
kesehatan. Kemudian vitamin tadi kan ada telemedicine ya, itu biasanya diberikan obat-obatan seperti vitamin C, D, dan zinc. Memang kalau diperlukan ya diberikan antivirus, tapi tidak selalu. Tergantung nanti bagaimana pada saat diakses oleh dokter pada saat telemedicine. Kemudian kita harapkan nih pada saat istirahat tidurnya cukup, jangan begadang. Ini karena pengaruh sekali ya, karena kalau saya lihat tuh kalau yang tidak stres nih Dokter Priscilla, kalau pada saat kontrol itu benar gitu, pada saat kita cek itu bagus, kenaikan hasil CT-nya itu bagus ya. Beda dengan kalau yang memang seperti, aduh saya bagaimana ya, takut begini, itu agak lama memang. Keluhannya juga, jangankan di pemeriksaan, keluhannya juga jadi agak sedikit awet. Jadi kita harapkan memang ya, susah sih kalau ngomong kan kayak gampang ya Dokter Priscilla. Tapi betul bahwa kita tuh harus sedikit happy, ada kesibukan, tadi ada olahraga sedikit seperti itu. Ya, slide. Nah, kalau misalnya saya tadi sudah isolasi mandiri 10 hari katanya. Kapan nih saya selesainya? Gitu. Karena kan ini bukan, tadi kan kita berbicara isolasi mandiri yang di rumah ya, bukan yang di rumah sakit. Di rumah sakit kan udah ada yang menangani gitu. Nah, ini gimana nih saya? Nah, minimal 10 hari sejak swab positif dinyatakan COVID, gejalanya sudah tidak ada. Itu kita anggap selesai. Kalau misalnya bergejala, berarti minimal 13 hari, karena 10 hari plus 3. Bebas gejala, itu sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan kita, di mana gejalanya itu bebas gejala demam kalau memang ada, serta gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan itu sesak ya, atau misalnya tadi oh ya saya udah hilang kok gatalnya, atau misalnya saya sakit tenggorokan juga saya sudah hilang, seperti itu ya. Kemudian yang isolasi ini ada juga nih, kan tadi dibilangin katanya oh Omikron tenang, kan suka ada kayak gitu ya Dokter Priscilla, ringan kok gejalanya misalnya gitu. Nah terus kemudian dia pada saat lagi isolasi sudah tidak mengalami keluhan apa-apa nih gitu. Nah itu bisa kita lakukan isolasinya tuh pengen cepet, tetapi ada syaratnya juga, di mana tadi ada perbaikan klinis, artinya yang tadi timbul gejala-gejalanya itu sudah berkurang, sama sekali tidak ada. Kemudian lakukan PCR-nya tuh pada hari ke-5 dan hari ke-6, harus berturut-turut. Itu tidak boleh dilanggar. Kalau misalnya saya udah merasa enak kok, gejala saya sudah tidak ada, saya pengen cepat bekerja lagi. Nah, saya kan harus dinyatakan selesai isolasinya ya, boleh. Tapi syarat yang tadi, hari ke-5, hari ke-6 dalam selang waktu 24 jam 2 kali berturut-turut dicek PCR-nya itu negatif, atau kalau lebih dari 35 berturut-turut sama, itu kita anggap selesai isolasi, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang saya sudah merasa enak, saya ingin bekerja misalnya seperti itu ya, saya dibutuhkan, atau misalnya saya harus takut bagaimana ke sekitar, boleh, tetapi itu tadi ini harus ada pemeriksaan PCR hari ke-5 dan hari ke-6 ya, berturut-turut. Jadi kalau jangan sampai juga berturut-turut, hari ini saya diperiksa jam 2 siang atau jam 3, besoknya saya diperiksa jam 9. Nah itu juga nggak boleh gitu ya, karena kan tadi selang 24 jam. Slide. Nah, nanti kalau misalnya saya sudah isolasi ya, karena pengalaman kami juga ini ada yang sampai kita itu ya canda ya, kita sebut ada alumni, ada member, karena setiap gelombang 1 dia kena, gelombang kedua dia kena, gelombang ketiga gitu ya dia kena gitu. Jadi bagaimana sih penjagaannya ya, ini tadi ya, tetap adalah prokes ya. 5M, mungkin sekarang udah banyak nih, ada yang 7M, ada yang 8M ya gitu. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Jadi misalnya kalau saya perlu nih, saya harus pergi nih ke area publik karena saya harus membeli kebutuhan, ya pilihlah yang tidak banyak gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya sekiranya di tempat situ kerumunan banyak, lebih baik pilih ke tempat yang lain, kan kita banyak pilihan. Terutama jangan lupa vaksin ya. Alhamdulillah kalau misalnya sudah 2 kali vaksin, apalagi ada booster, seperti itu. Slide. Nah, tetap ya kita harus waspada. Tadi kan yang isolasi itu tidak menutup kemungkinan pada saat mandiri di rumah itu ternyata bergejalanya jadi berlebih nih. Nah, kalau misalnya seperti itu
yang dirasakan, oh saya kok merasa tambah tidak enak, panas, suhu saya kok jadi meningkat. Kemudian pada saat dicek oximetry tadi kurang dari 93. Napas saya kalau saya tolong dihitung misalnya dalam 1 menit lebih dari 30, itu jangan ragu-ragu langsung pergi ke IGD atau ke fasilitas kesehatan yang dekat di rumah sakit. Mungkin itu Dokter Priscilla, mudah-mudahan sih ini menambah saja karena kan mengenai COVID itu udah banyak sekali ya referensinya di mana-mana, diulas di surat kabar, di medsos, apalagi sekarang kan gampang ya ada di IG. Nah, ini hanya menambah saja pengalaman bagaimana di sini gitu dan bagaimana waktu saat menangani. Mungkin itu. Terima kasih Dokter Priscilla. Terima kasih Dokter Janti untuk ilmunya. Ini kita banyak Dok yang bertanya dari Zoom maupun Instagram. Ada pertanyaan Dok dari Sofia via Zoom. Dia ingin bertanya, hasil antigen saya positif, tapi setelah PCR negatif. Saya tetap masih isoman atau bagaimana dokter? Boleh dijawab Dok? Baik. Nah ini memang ya kasus kayak begini suka ada ya, ada aja. Seperti misalnya kemarin kok saya dites, ini kan kebetulan saya antigennya positif, kemudian saya di PCR negatif. Atau ada juga yang misalnya antigen saya negatif, kemudian saya di PCR positif. Nah seperti itu. Ya itu ada ya Dokter Priscilla ya. Nah mesti isoman tidak? Sebaiknya isoman. Karena kita takutkan kan kalau misalnya hasil pas negatif itu lebih bahaya ya gitu. Karena kalau misalnya pas negatif itu seolah-olah dia negatif. Padahal dia positif gitu ya. Makanya kan sebetulnya kalau kayak begini itu perlu dicek kembali, diulang kembali tesnya. Kalau yang keduanya lagi ada, jadi yang ketiga ya kan tadi antigennya sudah, PCR sudah. Nah dicek kembali. Kalau hasilnya negatif, kemungkinan mungkin, tapi tempat yang berbeda ya, bukan tempat yang sama. Kemungkinan mungkin negatif. Tetapi biasanya sih ya, kalau pemeriksaan itu positif, itu jarang yang jadi negatif seperti itu sih ya. Jadi kita lebih mewaspadai yang pas negatif daripada pas positif karena kalau pas negatif itu seolah-olah saya negatif padahal tidak gitu ya. Atau boleh pakai bagan yang kontak erat tadi Dok yang 5 hari dulu. Boleh. Di karantina terus nanti dicek lagi. Betul, di hari kelima bisa. Takutnya dalam masa inkubasi itu ya Dok ya. Betul, bisa seperti itu ya. Jadi tadi kan antigen positif ya, tapi kalau saya di PCR saya isoman boleh lakukan yang 5 hari nanti. Kalau misalnya tapi saya tidak mau nih gitu ya. Saya di PCR lagi mungkin segi biaya atau apa, lakukan saja tadi kita isolasi 10 hari ya. Baik, ada pertanyaan yang kedua Dok dari Widya dari Zoom juga ingin bertanya dokter, apakah hewan dapat menularkan virus COVID katanya gitu Dok? Oh gitu ya. Ya memang kan referensi sih bilang bisa ya, tapi saya sih belum baca ya. Benar. Tapi kemungkinan kita melihat referensi yang sudah memang diterbitkan di publish saja ya. Bisa berarti ya Dok ya. Yang ketiga dari Sylvianti Arifin 92 dari Zoom. Ada Assalamualaikum Dok. Kalau ada yang flu tetapi orang tersebut tidak di swab. Nah kita cara membedakan flu Omicron dengan flu biasa tanpa swab bisa nggak Dok? Ada 2 pertanyaan dia Dok. Yang itu dulu aja Dok. Ya, tentu tidak bisa ya. Karena kan kita itu kan kalau misalnya ada orang flu, batuk, kemudian itu kita sih kalau sekarang bisa dikategorikan tuh suspek tuh jadi dugaan ya. Nah sekarang kita langsung bilang dia flu Omicron bukan, enggak, karena kalau kita periksa misalnya dia antigen atau PCR-nya positif, dia kan berarti COVID nih. Tetapi kalau pengen tahu dia Omicron atau tidak, ya itu tadi kan harus diperiksa kembali seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa sih, ini kan sangat terlalu membingungkan kalau kita, ya Dok ya, nggak ada gejala yang tidak ada pemeriksaan penunjang gitu ya. Benar. Jadi kita tidak bisa ini flu Omicron, nggak bisa, itu tidak bisa dibedakan ya. Benar. Terus dia ada 2 pertanyaan Dok. Yang pertanyaan kedua Dok, kalau orang punya riwayat TB itu untuk Omicron ini bahaya apa tidak ya Dok? Ya. Kalau misalnya saya ngelihat kan kategori TB itu TB yang bagaimana? TB yang memang sedang dalam pengobatan
atau tidak. Tapi biasanya sih kan kalau dia memang berat terus dapat COVID ya pasti berat ya. Tetapi kalau misalnya dia memang dalam pengobatan itu tidak. Seperti biasa aja orang yang memang terkena COVID ya isolasi, terus dia derajatnya yang mana. Cuman kalau ada TB, nah kita harus tahu dulu TB-nya yang kategori seperti apa dulu. Yang Seperti terkontrol atau tidak ya dok ya? Betul. Baik. Lalu ada pertanyaan lagi dari Michelle _ID. Ini dari Instagram dok. Ya. Saya ingin bertanya, apakah benar virus varian Omikron ini diketahui menyebabkan kenaikan kasus yang lebih tinggi dibanding Delta? Dan apakah di makanan dapat menularkan virus, dok? Ya, kalau kita melihat referensi berita-berita di luar ya, karena kan kalau di Indonesia kan baru ya. Kayak misalnya di rumah sakit ini, saya sebagai yang salah satu dokter yang memeriksa di triase itu kan berarti baru akhir Januari ya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang sangat tinggi, mungkin kita bisa mengambil dari referensi di luar ya. Kita lihat kan di negara-negara ini memang benar ya berlipat-lipat. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di kita juga jangan lengah. Kita lihat sih memang ini lebih cepat, memang betul. Tapi saya tidak bisa bilang bahwa banyak sekali karena ini baru kejadian kan ya kalau di kita seperti itu. Terus tadi apa lewat makanan ya? Ya, bisa menular lewat makanan tidak ya, karena kita tahu tuh droplet. Tetapi kalau dropletnya itu banyak ke makanan kena oleh kita, itu mungkin. Tapi makanan bisa menyebabkan virus itu tidak ya. Baik, lalu ada pertanyaan selanjutnya dok, ada dari Rahayu.widiawati. Ini dari Instagram juga. Assalamualaikum dok. Maaf dok, jika kita bertemu dengan yang terkonfirmasi, apa harus selalu di swab? Padahal dari swab pertama belum ada 5 hari. Ya. Makasih dok. Ya, baik. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan yang terkonfirmasi ini, misalnya di tempat kerja seperti itu ya, misalnya kita dapat kabar nih, oh ternyata si A positif nih, diperiksanya tuh kapan? Misalnya kalau hari ini saya baru dapat kabar tuh besok misalnya ya, atau jadi kemarin gitu. Nah, tadi kan pertanyaan apa saya langsung harus di swab atau tidak? Nah, itu kalau misalnya memang kita takut, karena kalau yang ada gejala itu biasanya memang kita tuh sudah 2 hari sebelumnya tuh sudah terkena sebetulnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya bagusnya saya harus diperiksa tidak? Ya bagusnya sih diperiksa. Kalau misalnya pengen tahu dulu ya misalnya menunggu gejala, karena memang untuk COVID ini terutama yang Omikron ya, itu memang ada timelinenya. Pada saat hari pertama kita terpapar itu tidak menimbulkan gejala. Hari kedua, ketiga juga belum. Pada hari keempat sampai hari ke-8 itu baru gejalanya tuh bermunculan. Ya, memang sih di literatur dibilang bahwa paling bagus kalau kita diperiksa itu hari ke-6 seperti itu. Biasanya di hari ke-9, ke-10 itu turun tuh enggak. Jadi kalau misalnya bilang sebaiknya bagaimana kalau misalnya saya merasa itu kategorinya kontak erat berarti ya, karena terkonfirmasi. Saya kontak nih. Kalau misalnya saya ada bergejala itu menjelas sebaiknya diperiksa ya. Kalau tidak bergejala ya boleh ditunggu dulu, tetapi prokesnya tetap dijalankan. Jadi jangan sampai saya tidak bergejala kok, tapi saya sembarang, saya pulang ke rumah juga gitu ya, tidak memakai masker. Tapi sebaiknya sih tetap prokes walaupun di dalam rumah nih kita ketemu dengan orang-orang ini. Tapi jangan lupa kita adalah orang yang keluar masuk yang membawa virus itu, apalagi kita kontak. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tanya apa perlu sih sebaiknya ya. Perlu ya dok. Dengan menggunakan bagan yang tadi. Hari pertama saya cek, kalau misalnya saya negatif, karantina. Saya memisahkan diri dulu selama 5 hari. Hari ke-5 harus dicek, karena untuk menentukan, kan tadi saya sebutkan bahwa biasanya timbulnya itu hari ke-4 sampai hari ke-8 seringnya gitu. Walaupun jangan lupa ya bahwa masa inkubasi COVID itu adalah hari ke-1 sampai hari ke-14. Jadi itu bisa muncul nih di 14 hari ini. Cuma tinggal nanti saya munculnya di yang mana seperti itu. Cuman literatur sudah bilang rata-rata itu hari ke-5, hari ke-6 munculnya seperti itu. Baik dok, ada pertanyaan lagi selanjutnya dok dari Zoom, yaitu dari Umu Umar. Yaitu izin bertanya dok,
orang yang terinfeksi COVID-19 diduga Omikron kerap mengeluhkan gejala mirip flu. Tetapi ada gejala lain yang kemungkinan timbul tidak dok, seperti sakit badan dan sesak. Ya, boleh, memang dok? kan kalau Omikron itu variasi mutasi dari COVID ya, gitu. Sebetulnya gejalanya tuh semua hampir sama, cuman tadi kan dibilang bahwa Omikron itu lebih cepat, lebih ringan. Tadi yang bagan yang tadi saya sampaikan kan biasanya tuh keluhannya memang lemes ya, kemudian gatal tenggorokan dan pilek. Biasanya tuh pileknya tuh bersin-bersin. Jadi dari saya kalau lagi memeriksa itu rata-rata hanya itu saja gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa tidak yang lain bisa gitu ya. Makanya kan tetap walaupun kita sudah terjangkit terus kemudian tadi derajat keparahannya itu saya kategori ringan, tetap kan harus hati-hati ya dok ya. Dijaga gitu. Jangan sampai nanti kita juga jatuh menjadi lebih berat gitu ya. Jadi tidak tergantung imunitas tubuh kita. Benar. Ya. Yang tanda-tanda waspada tadi ya dok ya, tetap harus siap-siap. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi dok dari Ayes di Zoom. Selamat pagi dok, izin bertanya, jika pasien yang pernah terkena COVID-19 varian Omikron, apa jika terpapar lagi gejalanya akan lebih ringan atau akan lebih berat? Terima kasih dok. Ya. Makanya kan kalau COVID itu sebenarnya kok saya sudah terpapar ya, tapi saya bisa terpapar lagi, balik lagi ya. Itu tergantung imunitas kita. Kemudian kita menjalankan prokes, terus apakah kita sudah divaksin atau belum. Karena dengan divaksin itu bukan berarti kita tidak akan terkena ya. Itu bisa juga terkena. Tetapi bagaimana misalnya saya lebih berat atau tidak itu tergantung dari imunitas kita ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi dok dari Adi dari Instagram. Selamat pagi dok, salam sehat untuk semua. Izin bertanya, apabila seseorang sudah pernah terinfeksi COVID-19, apakah masih beresiko mengalami reinfeksi varian Omikron atau jenis-jenis lainnya? Terima kasih dok. Ya, bisa ya, jawabannya bisa ya. Yang tadi gitu. Bercandaan sarjana S1, S2, S3. Iya, betul, iya. Jadi kan kita canda, oh ini alumni nih, atau saya bilang, oh iya dia sampai ada candaan, oh dia udah profesor, seperti itu. Jadi balik lagi, prokes ya, prokes tuh harus. Jadi walaupun misalnya kita sudah pernah terkena, oh saya sudah pernah terkena, saya punya antibodinya, tenang kok, tapi tidak ya, tetap kita harus menjalankan prokes. Benar. Kemudian asupan-asupan makanan, jadi imunitas kitanya harus bagus ya, seperti itu. Sama jangan lupa vaksin ya dok ya. Iya, vaksin tuh. Karena berpengaruh sekali vaksin ini ternyata. Iya. Baik, lalu yang terakhir nih dok, dari YouTube ada Tiawan ya. Iya. Ini selamat siang dokter, definisi kontak erat itu seperti apa dok? Dan untuk tes antigen atau PCR bagusnya di hari keberapa? Terima kasih. Ya, kontak erat adalah definisi kontak erat itu kalau kita kontak dengan orang yang sudah terkonfirmasi. Terkonfirmasi itu sudah dicek dia tuh hasilnya tuh positif. Ya, nah ada kriterianya kontak erat tuh. Kalau misalnya saya memakai masker ya, kemudian jarak saya lebih dari 1 meter. Saya pernah ketemu nih misalnya di lobi atau di kantor, tapi saya memakai masker, jarak saya jauh, itu tidak kontak erat. Nah, definisi kontak erat adalah saya jaraknya dekat kurang dari 1 meter. Saya tidak memakai masker, saya bicara, saya ngobrol, saya berjabat tangan, seperti itu. Itu namanya kontak erat. Tetapi kalau misalnya jaraknya jauh dari 1 meter, tapi saya memakai masker, itu tidak kontak erat ya. Tetapi paparan, ya. Kemudian paling bagus apa ya, itu PCR ya tadi ya. Kalau misalnya memang gejala itu rata-rata di 5 ke 6, tadi dibilang di literatur itu di hari ke-6 bagusnya gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat kita cek di hari ke-4 sampai hari ke-8 tuh bisa juga gitu. Ya. Baik dok. Ternyata ada lagi dok tambahan pertanyaan dari Zoom, ini dari Lina Sugita. Izin bertanya dok, apabila sudah terkena COVID walaupun sudah negatif, apa ada dampak berkepanjangan? Ya. Oh, long COVID dok ini berarti. Ya, itu ada ya, bisa ya. Jadi kita juga memang di rumah sakit di sini pernah menemukan ya yang long COVID. Jadi kok saya negatif
terus tetapi keluhannya kok nggak hilang. Nah, kita duga itu long COVID. Jadi kalau misalnya udah negatif, apakah ada dampak berkepanjangan? Iya, jawabannya iya. Ada beberapa orang yang gejalanya malah berlanjut ya, Dok ya? Memang tidak banyak gitu, tapi bisa ada. Benar. Iya. Baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Dok. Iya. Boleh pesan dan kesan dari podcast kita pagi ini, Dok? Iya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya ini ya, terutama menghadapi sekarang kita gelombang ketiga. Jangan lengah gitu ya, jangan karena gejalanya ringan gitu ya, tenang aja deh gitu. Tetapi kalau misalnya cepat itu betul ya, pengalaman kita memeriksakan gelombang 1, gelombang 2 ini memang cepat banget gitu. Misalnya di satu ruangan ini kena itu langsung merembetnya cepat sekali. Jadi kita harapkan apa yang tadi kita paparkan ya itu bisa minimal menambah wawasan ya, Dok ya atau referensinya ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Dokter Priscilla. Ya. Baik, Dok. Kita umumkan kali ya, Dok ya. Pemenang giveaway. Seperti biasa ada 3 pemenang dengan syarat yang tadi di awal sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama, Dok, dari rahayu.widiawati di Instagram. Yang kedua ada Lina Sugita di Zoom dan Tiawan di YouTube. Silakan kepada para pemenang boleh menghubungi via DM Instagram RSUD Ciawi dan memenuhi syarat yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu jangan di protect dan jangan lupa follow untuk semua medsos dan Instagram kami. Sekian podcast kita pagi ini. Terima kasih kepada Dr. Janti sudah menjadi narasumber kita pagi ini. Terima kasih kepada Healthy Zen yang sudah bergabung di PDKT hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus acara PDKT di edisi selanjutnya. Dan jangan lupa follow, like, subscribe, share sosmed RSUD Ciawi, yaitu ada Instagram kita RSUD Ciawi _official, Facebook kita ada RSUD Ciawi, Twitter RSUD Ciawi.official, dan YouTube RSUD Ciawi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.